Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deo Anugrah dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2025 dengan NIM 03071182530001. Nah, di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ridho Andi Sucipto, Magister Pendidikan, di mana kami disuruh untuk membuat video mengenai bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan mengambil topik sejarah perkembangan atau histori dari bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih bahasa Indonesia itu? Nah, seperti namanya, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia yang digunakan dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangan bahasa Indonesia itu bukan serta-merta langsung jadi seperti bahasa Indonesia saat ini. Nah, perlu waktu bertahun-tahun hingga berabad-abad hingga bisa menjadi bahasa yang bisa kita kenal hingga saat ini. Nah, secara garis besar bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 3 zaman. Zaman yang pertama itu zaman sebelum kemerdekaan, zaman yang kedua itu pasca kemerdekaan, dan zaman yang ketiga itu zaman reformasi. Nah, masuk ke zaman yang pertama itu zaman sebelum kemerdekaan. Nah, di zaman ini juga perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama itu sebelum Sumpah Pemuda dan periode yang kedua itu setelah Sumpah Pemuda. Masuk ke periode yang pertama sebelum Sumpah Pemuda. Nah, jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang berakar dari bahasa Melayu. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa menggunakan bahasa Melayu? Kenapa tidak menggunakan bahasa lain seperti halnya bahasa Belanda? Karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, jadi alasannya karena bahasa Melayu itu sudah digunakan jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, di Nusantara. Nah, seperti halnya pada abad ke-7 di mana pada saat itu kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno dalam media penyebaran agamanya, di mana dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan Bukit 683 Masehi. Berlanjut ke abad ke-15 di mana Kesultanan Malaka dan Melayu itu menggunakan bahasa Melayu klasik dalam proses perdagangan dengan bangsa-bangsa lain seperti halnya Cina, bangsa Arab, bangsa Persia, dan lain-lain. Di mana di zaman ini juga bahasa Melayu mengalami kenaikan yang pesat dan memperbanyak kosakata. Nah, baru berlanjut kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, meskipun demikian, bangsa Belanda juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sekolah anak-anak pribumi pada saat itu. Kenapa tidak menggunakan bahasa Belanda? Dikarenakan yang pertama itu bahasa Belanda itu cukup rumit, dan yang kedua itu karena bahasa Belanda dikhususkan untuk petinggi-petinggi atau elit-elit politik pada saat itu. Puncaknya ketika diadakan Kongres Pemuda di Jakarta dan diikuti oleh beberapa organisasi kepemudaan atau yang biasa kita sebut dengan JOM. Nah, masuk ke periode kedua yaitu pada saat Sumpah Pemuda. Nah, hasil dari Kongres Pemuda tadi itu seperti yang kita ketahui bahwa menghasilkan Sumpah Pemuda, di mana poin yang ketiga dari Sumpah Pemuda itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang dimana artinya di sini ditekankan bahwa bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Dimana ditegaskan lagi pada Kongres Bahasa Indonesia di Solo yang lebih menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya perubahan dari bahasa Melayu tetapi sebagai identitas nasional. Nah, sekarang masuk ke zaman yang kedua, yaitu zaman setelah kemerdekaan. Nah, bahasa Indonesia pada zaman ini mengalami kenaikan yang cukup pesat dikarenakan penegasannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana tertulis pada pasal 36 bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi, di mana yang awalnya pada Sumpah Pemuda kemarin itu dijadikan sebagai bahasa persatuan, sekarang sudah naik levelnya menjadi bahasa negara. Di mana bahasa Indonesia digunakan di dalam administrasi, pemerintahan maupun pendidikan dan pembangunan nasional, sehingga banyak sekali
perkembangan ejaan, di mana dimulai dari ejaan Republik atau ejaan Suandi pada 1947 hingga munculnya ejaan EYD pada tahun 1972. Nah, masuk ke zaman yang ketiga atau yang terakhir, yaitu zaman reformasi 1998 hingga saat ini, di mana di zaman ini juga bahasa Indonesia mengalami kenaikan karena lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa, di mana juga telah mengalami beberapa perubahan ejaan, di mana pada tahun 2015 diubah menjadi ejaan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan yang terakhir itu pada tahun 2022 kemarin berubah lagi menjadi EYD, tetapi bedanya di sini berubah menjadi EYD versi 5. Nah, namun meskipun demikian, dikarenakan era globalisasi yang sangat pesat saat ini, bahasa Indonesia mengalami krisis kerancuan bahasa dikarenakan teknologi media yang terlalu banyak menggunakan bahasa asing, sehingga menjadi akronim dan juga bahasa-bahasa gaul. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi di zaman ini juga banyak sekali film-film dari luar negeri. Contohnya saja drakor, dimana drakor ini sangat disukai oleh kalangan remaja, sehingga remaja-remaja pada saat ini lebih suka menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah dari Korea ketimbang menggunakan bahasa-bahasa dari Indonesia. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa memang benar bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu bahasa yang berbeda. Dikarenakan bahasa Indonesia sudah banyak sekali mengalami perubahan-perubahan dalam proses perkembangannya, dikarenakan menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Kita sebagai generasi muda dan sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya ikut serta dalam melestarikan bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa dari luar, bahasa gaul dan bahasa-bahasa lainnya itu mengganggu eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.